Perkenalkan, nama saya Gita Natalia Dokalu, peserta Latsar CPNS, Kementerian ATR BPN, Angkatan 1, Golongan 2, Kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu yang kedua pada agenda 2, yaitu tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Dalam komitmen mutu ada 4 hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, efektivitas, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, inovasi, dan yang keempat, mutu. Kita masuk dalam efektivitas. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Jadi, tingkat efektivitas dapat diukur dari ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Contohnya, pada saat kita mengerjakan proyek PTSL sekarang, efektivitas dapat dilihat dari apakah kita mampu menyelesaikan target PTSL yang telah direncanakan atau tidak. Selanjutnya, kita bahas yang kedua, yaitu efisiensi. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Efisiensi dapat diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Kata kunci dari efisien di sini adalah cepat, tepat, dan akurat, di mana suatu tugas atau kegiatan dikerjakan dengan proses yang cepat, sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga hasil yang didapatkan tepat dan akurat. Jadi, jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, menurunkan kredibilitas institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan kerugian. Selanjutnya, yang ketiga, inovasi. Inovasi di sini adalah tentang perubahan. Inovasi dapat muncul karena adanya dorongan kebutuhan tempat kerja untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Inovasi di lingkungan pemerintahan, yaitu aparatur atau ASN atau pelayan publik, dapat mengembangkan daya imajinasi dan kreativitasnya untuk melahirkan terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Gambar ini adalah contoh perubahan teknologi dari zaman dulu hingga sekarang, di mana dari gambar ini terlihat HP jadul dan HP yang sekarang. Inovasi dalam dunia kerja membutuhkan tujuan, peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Inovasi bergantung pada kecepatan proses berpikir, di mana di sini kita dipacu untuk berpikir secara kritis. Berpikir ide apa saja yang bisa dikembangkan ke depan untuk menunjang perubahan dalam dunia kerja sehingga mendapatkan atau menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, inovasi juga bergantung pada sarana dan prasarana, di mana kalau sarana dan prasarana memadai atau adanya sarana pendukung, maka inovasi dapat
cepat terjadi. Selanjutnya adalah kelancaran proses implementasi. Dan yang terakhir, keberanian, di mana di sini keberanian untuk mengungkapkan inovasi tersebut atau mengungkapkan ide-ide yang sudah ada di pikiran atau di benak kita. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain atau organisasi yang lain. Maka dari definisi mutu yang ada, kita sebagai pelayan publik dituntut untuk menetapkan perencanaan mutu, termasuk membuat standar mutu, mulai dari mutu input, proses, sampai kepada hasil, di mana hasil dari mutu itu adalah apapun yang menjadi keinginan konsumen atau kepuasan konsumen. Kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu anti korupsi. Adapun korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Adapun dampak dari korupsi tidak hanya sekadar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tapi dapat pula bersifat jangka panjang. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Untuk melawan korupsi harus ada integritas yang kuat dalam diri setiap orang, khususnya kita sebagai pelayan publik. Integritas merupakan suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat, di mana di sini bahwa orang yang memiliki integritas tinggi tidak akan melakukan korupsi, baik korupsi waktu, korupsi uang, korupsi tenaga. Sekian pembahasan dari saya dan terima kasih.